Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobatku semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih dalam keadaan sehat dan nikmat Islam. Itu yang terpenting. Dalam video kali ini kami akan mengabarkan kegiatan anak-anak usia dini, atau lebih tepatnya anak-anak seusia PAUD. Nah, kebetulan kali ini dipersembahkan oleh Pondok Ranggon. Sobat, sudah kita sama-sama ketahui, pendidikan anak usia dini adalah tahap pendidikan yang sangat fundamental yang diarahkan kepada anak-anak dari lahir hingga usia 6 tahun. Fase ini dikenal sebagai masa keemasan dalam perkembangan anak, karena otak anak berkembang sangat pesat dan menyerap informasi dengan sangat cepat. Pada usia ini, kegiatan pembelajaran bertujuan untuk menyiapkan anak-anak secara holistik, mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan fisik untuk menghadapi pendidikan formal di kemudian hari. Tapi sebenarnya tujuan utama dari pendidikan usia dini ini adalah untuk memberikan dasar yang kuat bagi anak-anak dalam berbagai aspek perkembangan, karena sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan bahasa, motorik, sosial, dan emosional anak. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar dan rasa ingin tahu anak-anak sejak dini. Jadi, tidak hanya berfokus pada pengembangan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Artinya, secara keseluruhan, kegiatan yang dilakukan memainkan peran penting dalam membentuk fondasi pendidikan anak yang kuat. Dengan memberikan lingkungan yang aman, mendukung, dan stimulatif, akan membantu anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang siap menghadapi tantangan pendidikan formal dan kehidupan sosial di masa depan. Dari segi perkembangan kognitif, tentu akan membantu anak-anak mengenal konsep dasar seperti angka, huruf, dan bentuk. Secara emosional juga turut berkembang melalui kegiatan semacam ini. Anak-anak belajar mengenali dan mengelola emosi mereka, serta mengembangkan empati dan rasa percaya diri. Dalam konteks sosial, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Perkembangan fisik anak juga mendapat manfaat dari kegiatan atau pendidikan anak usia dini. Aktivitas fisik yang terstruktur dan permainan yang dirancang dengan baik membantu meningkatkan koordinasi motorik halus dan kasar. Biasanya anak-anak yang aktif secara fisik cenderung memiliki kesehatan tubuh yang lebih baik dan resiko obesitas yang lebih rendah. Secara keseluruhan, kegiatan semacam ini atau pendidikan anak usia dini memberikan manfaat yang komprehensif untuk perkembangan anak. Pentingnya pendidikan anak dalam membentuk fondasi masa depan yang kuat tidak bisa diabaikan, mengingat dampak positifnya yang luas pada berbagai aspek perkembangan anak.
Nah, oleh karena itu, dalam membantu membentuk karakter anak melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan semacam ini dengan penerapan 29 karakter luhur generasi penerus. Pendidikan 29 karakter luhur menjadi landasan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Berdiri diri ya, geser aja. Sekarang perintahnya adalah yang laki-laki dibaginya di sebelah kanan, yang perempuan di sebelah kiri. Bisa? Nah, geser yang laki, geser ke sini. Sebagai warga sudah sepantasnya mempraktikkan berbagai kegiatan yang mencerminkan karakter luhur di lingkungan keluarga, masjid, sekolah, dan masyarakat. Dalam kehidupan keluarga, misalnya generasi penerus usia remaja diharapkan terampil menyelesaikan tugas-tugas rumah. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat, mereka dapat aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, bakti sosial, takziah, dan sebagainya. Pendidikan 29 karakter luhur menjadi landasan penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia. Penerapan 29 karakter luhur menjadi fokus utama dalam pendidikan generasi penerus, mulai dari jenjang PAUD hingga usia pranikah. Adapun 29 karakter luhur generasi penerus, yaitu diantaranya Tri Sukses, yaitu akhlakul karimah, alim dan faqih, mandiri. Kemudian ada 6 topihat luhur, yaitu rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanah, mujid. Kemudian ada 4 tali keimanan, seperti bersyukur, mempersungguh, mengagungkan, dan berdoa. Terus dilanjutkan dengan 3 prinsip kerja, yaitu benar, hasil kerja sesuai standar mutu dan ukuran, tidak menipu dan bohong. Kemudian kurup, yaitu hasil sepadan dengan usaha dan bisa untuk bekal ibadah. Dan janji, tepat mutu dan tepat waktu. Kemudian ada 4 maqdirullah, yaitu ketika mendapat qadar nikmat, bersyukur, ketika mendapat qadar musibah, istirja, ketika mendapat qadar cobaan, sabar, ketika mendapat qadar salah, bertaubat. Dan 4 roda berputar, yaitu yang kuat membantu yang lemah, yang bisa membantu yang tidak bisa, yang ingat mengingatkan yang lupa, dan yang salah dinasehati agar mau bertobat. Dan tentunya ada 5 syarat kerukunan, seperti menampilkan bicara yang baik, pahit madu, papan empan adepan, kemudian jujur, amanah, bisa dipercaya dan mempercayai, kemudian sabar, keporo ngalah, rebutan ngalah, tidak saling dengki, dan tidak merusak terhadap sesama, yang meliputi diri, harta, hak asasi dan kehormatan, dan saling memperhatikan dan menjaga perasaan. Oke, baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairah yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita akan jumpa lagi nanti di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.